Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, Kevin lagi bingung nih untuk tema kita hari ini tuh seperti apa. Tapi Kevin mau ikutin aja alur dari semesta. Ada energi apa sih yang mungkin bisa kita lihat bersama-sama. Temanya ngikutin dari alur energinya aja ya sahabat bagian. Dan berkaitan itu, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau mungkin energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Ikutin aja energi dari semesta, seseorang yang terhubung kepada kamu. Kita lihat ada energi apa yang terlihat di sana, yang tertujunya kepada sahabat kebahagiaan. Tarik dulu untuk signifikator dari seseorang yang tertuju kepada kamu. Untuk energinya adalah, ini adalah energi dari semesta yang bisa kita kulik bareng-bareng ya sahabat bagian. Seseorang yang tertuju kepada kamu, ada hal apa yang terlihat? Oke, untuk energinya kita cek kartu pertama. Untuk kartu pertama adalah Destiny. Saat bagian, ada sebuah roda takdir yang dia rasakan. Seseorang di luar sana yang sudah menjadi takdir kamu memang tidak bisa diputuskan begitu saja ya. Karena semesta memberikan sebuah ketetapan antara kau dan diri dia untuk bisa ngejalin sebuah hubungan. Dan bahkan hubungan kalian juga banyak sekali makna-makna yang terkandung. Termasuk bagaimana kalian tumbuh, termasuk kalian bagaimana ngejalin sebuah hubungan ini, berbagi perasaan dan lain sebagainya. Kalau kita ketemu sama siapapun itu juga udah bagian dari takdir ya, soal bagian. Namun, apakah kita punya kesan atau enggak dari orang tersebut? Dan di sini Kevin merasakan bahwa kamu punya kesan tersendiri di dalam benaknya dia, karena dia tahu kamu adalah takdir hidupnya. Dan selalu bertemu, selalu berjumpa, dan selalu hadir kembali. Ketika kamu ngejalin sebuah hubungan dengan diri dia selalu hadir, dia selalu ada buat kamu, mau bagaimanapun juga, ujung-ujungnya dia lagi. Ini mungkin ada sesuatu yang harus kalian pahami, bahwa apakah cinta kalian punya value tersendiri atau tidak. Karena kalian merasakan orang ini memang sudah bergantung banyak banget ya sama saat bagian ya. Karena mungkin selama perjalanan hidupnya dia, peran kamu itu selalu ada buat dia. Dan dia selalu berpikir bahwa kamu adalah takdir hidupku. Berkaitan dari perasaan emosional, dia yang di sana yang sudah menjadi takdir hidupmu, dia akan selalu mencari kamu dan akan bertemu kamu sampai kapanpun. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, dia yang di sana, ada kata broken mirror saat bagian. Meskipun ada sebuah kekecewaan, mungkin kamu kecewa sama dia karena sikapnya dia, mungkin kamu kayak ngerasa pernah hancur banget sama dia, tapi mau bagaimanapun juga pintu maaf selalu terbuka di antara kalian. Dan di sini Kevin melihat bahwa orang ini di energi kartu broken mirror ini justru mengalami sebuah sisi kecemasan. Dia akan semakin cemas ketika kamu nggak mau terhubung sama dia, karena orang ini memang sudah bergantung sepenuhnya sama kamu sih soal kebahagiaan. Kalimat oracle dari broken mirror ada kartu kehancuran, kecewaan, kecewa, dan kecemasan. Yang kami dapatkan dari energi kecemasan di sini. Dia di sana mengalami sebuah kecemasan. Mungkin kasusnya adalah kamu memberikan sebuah jeda dalam hubungan ini, atau kamu memberikan sebuah waktu buat diri dia.
Atau kamu memang lagi fokus sama diri kamu sendiri, atau mungkin juga kamu ngerasa bahwa sudah cukup hubungannya. Tapi ketika ada sebuah jeda di situ, ada kecemasan yang dia rasakan. Siapapun dia, sangat kebahagiaan. Kamu memberi jeda buat dia, ada kecemasan di sana. Karena dia lagi ngalamin sisi kesulitan. Kartu Broken Mirror ini juga bagian dari kesulitan dalam hidup ya. Mungkin dia baru mengalami sebuah kegagalan. Mungkin dia lagi gagal dalam proses apa di situ, saat bagian dalam rutinitas aktivitas. Dari kegagalannya itu timbullah rasa cemas. Dan terlebih kalau misalkan ada kaitannya hubungan dengan kamu, kecemasannya akan semakin nambah lagi saat bagian. Oke, jadi kalau dilihat di sini moodnya dia lagi kurang bagus ya. Lagi kurang bagus karena ada sebuah kecemasan. Kecemasan itu vibrasinya force ya, saat bagian. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, dia lagi butuh kenyamanan ke kamu nih. Dia cemas. Kevin ngerasain sih kecemasannya bukan diakibatkan tentang perasaan hubungan kau dan dia saja ya, tapi ada faktor eksternal di luar kamu yang membuat diri dia tuh kayak cemas. Kalau misalkan ini cinta bersegi-segi, dia dengan pasangan saatnya lagi tidak baik-baik saja. Ada kecemasan di situ. Tapi kalau ini bukan cinta bersegi-segi, Kevin merasakan energinya orang ini lagi ngalamin kendala, entah kendala kerjaan, finansial, masalah keluarga, masalah pertemanan, sosial dan lain sebagainya. Ada kendala di situ, atau mungkin juga masalah kesehatan. Makanya di sini ketika dia berada di kondisi cemas, ketika dia berada di kondisi kenapa nggak ada yang memperhatikan aku, dia ngerasain itu. Dan kemudian terarahnya sama kamu. Karena orang ini ngalamin kesulitan. Dan ketika nggak ada kamu, dia kehilangan yang namanya kenyamanan di sini. Karena kamu orang yang selalu memberikan kenyamanan. Kamu tuh tempat bersandarnya dia. Kalau nggak ada kamu, cemas banget. Kalau nggak ada kamu, hancur banget hatinya dia. Kamu tuh selalu ada buat dia. Kamu selalu menjadi sandaran buat diri dia. Dan di sini Kevin melihat dia lagi mencari kenyamanan di sampingmu. Kartu comfort di sini tentang kenyamanan, kelembutan dan manja. Dia mau manja-manjaan sama siapa lagi kalau bukan sama kamu? Ini adalah energinya dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu growth, sahabat kebahagiaan. Ketika kamu berpikir apakah dia bisa tumbuh, apakah dia bisa kembali menjadi orang yang lebih peduli lagi, Kevin merasakan di energi kartu growth di sini lebih ke jawaban bisa ya, karena ini adalah bagian dari proses yang terkadang peristiwa itu mengajarkan kita untuk tumbuh. Di sini ada peristiwa yang membuat diri dia cemas, entah itu masalah finansial, pekerjaan, rutinitas, keluarga, kesehatan atau apapun. Dan ketika dia di situ mencoba untuk merefleksikan, dia seperti kehilangan kenyamanan, dan kamu adalah tempat kenyamanannya. Makanya di sini ada pergerakan bahwa dia pengen mencari kenyamanan di samping kamu. Karena dia memang kesulitan tanpa kamu. Tanpa kamu dia ngalamin kesulitan. Ya mungkin orang ini sudah ketergantungan emosional sama kamu ya. Dia sudah ketergantungan emosional sama kamu. Di kartu comfort di sini, kamu orang yang selalu memberikan sebuah tempat ternyaman, cinta kasih, afeksi ke dia. Dan ketika nggak ada atau ada jeda, dia seperti mengalami kesulitan untuk melampiaskan afeksi itu atau untuk mendapatkan afeksi itu. Ini adalah dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu sing. Wah, ini cinta lama nih, saat kebahagiaan. Siapakah dia? Ini cinta lama, saat kebahagiaan. Ini adalah cinta lama. Ini adalah orang yang sudah lama kamu kenal, orang yang sudah terlalu dalam mencintai kamu. Namun mungkin ada sebuah batasan di broken mirror. Dan siapapun dia, saat kebahagiaan, Kevin ngerasain orang ini memang lagi ngalamin banyak sekali beban ya, beban-beban dalam hidupnya. Dan ketika kamu memberi jeda atau memberi jarak, dia terjerat, dia tenggelam, dia ngalamin beban ini seorang diri. Karena dia sudah terbiasa diberikan kenyamanan sama kamu nih. Di kartu comfort di sini. Oke, ini adalah seseorang yang mungkin di luar sana memang ngalamin kesulitan tanpa kamu dalam hidupnya. Karena dia sudah terbiasa ada peran kamu di situ. Ini Kevin jadiin judul lagi ya, sahabat bagian.
Kevin jadiin judul aja karena udah ketemu nih energinya, alurnya dari kelima kartu oracle ini, dan kita tembusin pakai kartu tarotnya. Apa sih yang dia cemaskan di sini? Apa sih yang membuat dia ngerasa sulit banget tanpa kamu? Dia beneran sayang nggak sih sama kamu? Bagaimana perasaannya kepada sahabat kebahagiaan? Kevin tarik dulu untuk energinya. Untuk kartu yang selanjutnya, bukan bener kan, ada perasaan yang terhubung. Kartunya adalah Five of Water. Five of Water ini sama dengan kartu Five of Cup ya, sangat bagian dalam setelan kartu tradisional, dimana memiliki makna tentang kekecewaan, sesuatu hal yang kosong, sesuatu hal yang dicemaskan. Dia memang ngalamin cemas. Secara emosional orang ini lagi nggak nyaman. Orang ini moodnya itu memang lagi turun banget saat pembagian. Dia butuh penghiburan juga. Makanya ketika berkomunikasi dengan kamu tuh kayak beda. Bedanya adalah yang mungkin biasanya kalau komunikasi sama kamu ini biasanya mungkin sehari ini bisa panjang kali lebar, bisa intens banget, tapi lama-lama kok kenapa dia komunikasinya nggak baik. Ini dipengaruhi oleh moodnya dia, dari rutinitasnya dia, dari kecemasan dalam ranah lingkungan pekerjaan, lingkungan sosialnya dia, kesehatan atau lain sebagainya, sehingga dia kayak tidak ada tenaga untuk bisa tergerak lebih emosional lagi sama kamu. Karena orang ini memang butuh support sih. Seakan-akan gairahnya dia, passionnya dia, bara api dalam semangatnya dia itu kayak lagi redup. Jadi untuk bersemangat secara emosional itu kurang. Sampai kapan sih? Kalau Kevin lihat di sini, dia membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 5 sampai dengan seminggu sih, biar ngebalikin moodnya dia, ngebalikin suasana hatinya dia. Tapi apakah ini ada pengaruhnya dengan energi kamu? Kevin rasa lebih ke jawaban tidak, karena justru dari kartu oracle di atas ini melibatkan tentang sisi eksternal atau sisi luar, bukan dari kamu, dan ini memang imbasnya ke moodnya atau perasaannya. Dan saat kebahagiaan juga kalian juga pernah kan ngalamin sebuah peristiwa. Kamu ada peristiwa apa nih, kejadian apa yang buat mood kamu itu kayak males banget buat ngapa-ngapain, ke distract di situ. Terus kamu punya pasangan, ketika kamu ngerasa bahwa mood kamu nggak baik, kamu dipaksakan untuk secara emosional melayani pasangan atau apa, ini kayak kurang. Dan ini yang terjadi pada dia. Dia mengalami hal yang seperti itu saat kebahagiaan. Tapi ini tentang waktu, karena yang namanya perasaan itu selalu berubah-ubah ya. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Page of Earth. Saat kebahagiaan tuh kan bener kan, dia lagi mikirin karena permasalahan-permasalahan yang terjadi ini, rutinitas pekerjaan, slot pekerjaan yang mungkin banyak ya. Nggak tahu kenapa sih bulan Agustus tuh kayak pekerjaan tuh lagi banyak banget, kayak lagi sibuk-sibuknya. Dan juga masalah-masalah yang berkaitan dalam ranah keluarga, warisan, masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah sosial itu juga lagi banyak juga, sehingga orang ini tuh kayak sebenarnya tuh capek, pengen istirahat saat bagian. Elemennya adalah tanah, berkaitan dari pekerjaan atau sesuatu hal yang diolah. Ini yang membuat diri dia tuh cemas, yang membuat diri dia tuh kayak ngerasa capek banget. Dia butuh healing sih sebenarnya saat bagian. Dia butuh healing. Kalau kamu mungkin peduli dengan diri dia, coba ajak dia untuk melihat pepohonan saat bagian. Karena di sini simbolnya ada seorang laki-laki, dia seperti sedang memperhatikan sebuah bunga, tanaman di sini. Ini adalah alternatifnya atau cara agar dia ini bisa menghilangkan pikiran dan juga kecemasannya dia. Mungkin diajak kayak lihat taman, atau mungkin juga kebun raya atau apa saat bagian, atau mungkin juga ke hutan. Jangan ke laut ya saat bagian. Coba lihat yang hijau-hijau di situ. Pasti orang ini juga akan lebih ngerasain grounding juga di situ. Karena Kevin ngerasa bahwa
Orang ini memang secara kesulitan itu dari rutinitas, tapi secara energi dia butuh energi alam. Dia butuh energi alam. Terkadang kita juga sama, terutama Kevin ya. Kevin juga sering ngerasain kalau capek banget, kalau lelah banget, biasanya udah nggak ngambil sesi personal reading buat siapapun, cuti, dan kemudian pergi ke alam, nikmatin alam, suara-suara burung untuk healing, grounding di situ. Dan orang ini juga butuh itu di sini. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Ace of Water. Saat bagian, kamu memang orang yang selalu memberikan kasih sama dia. Kamu selalu memberikan kasih sama dia karena dia ketergantungan sama kamu, dan ketika dia ngerasa ada sesuatu yang tidak nyaman atau kesinggung sedikit, orang ini bisa kayak diem, kayak bisa merubah komunikasinya ke kamu. Dari segi intensitas komunikasi sama kamu mungkin kayak ada jeda, tapi ini tidak merubah perasaannya sama kamu bahwa orang ini masih cinta sama kamu. Tapi Kevin rasa hal semacam ini sifatnya sementara, karena ini akan mengalir. Simbolnya ada sebuah cup di sini yang dialirkan ke tanah. Kemudian di sini ada tanaman, mengindikasi bahwa ini akan mengalir aja. Sifatnya adalah sementara. Hal semacam ini sementara. Orang ini memang lagi ngalamin kesulitan tanpa kamu di sampingnya dia. Jadi kamu jangan pergi, kamu jangan menghilang, karena dia masih butuh support kamu. Kalau kamu ngerasa bahwa komunikasinya kurang, dia berubah atau apa, udah biarin aja. Dia butuh proses. Kamu juga nggak usah ngereok, nggak usah cemas, karena di situ dia butuh proses. Kalau ditanya dia nggak jawab, udah, kamu jangan ngereok atau cemas sendiri. Biarkan saja dia berproses. Ya, selamat kebahagiaan. Kamu juga perlu menjaga energi kamu untuk tetap stabil menghadapi dia yang semacam ini. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu The Carrot. Oke, bener kan? Semuanya kan berjalan. Di kartu The Carrot di sini ada simbol seorang perempuan, dia sedang berlari, lalu ada bunga yang tumbuh di sini. Artinya semua akan berlalu. Ini tentang waktu saja. 5 sampai dengan seminggu. Ini akan berlalu, dan kemudian rutinitas aktivitas juga akan berjalan seperti biasa. Five of Water ini artinya 5 hari. The Carrot itu artinya adalah 7. Angkanya adalah 7, jadi 5 sampai dengan 7 hari. Ini adalah proses berjalan. Tapi kalau lebih dari itu gimana Kevin? Kalau lebih dari itu, komunikasikan. Kalau kamu ngerasa gak nyaman, kamu komunikasikan. Kenapa harus komunikasi? Ya kalian ngejalin hubungan di sini. Hubungan di sini ada hubungan kau dan diri dia, ada status juga, ada komitmen juga. Jadi kalau ngerasain apa, komunikasikan, jangan diem-dieman. Kalian mungkin belum bisa mendalami lebih dalam lagi secara ilmu telepati. Tapi kalau misalnya kamu bisa ilmu telepati, ya hal semacam ini kamu akan ngerasa bahwa oke, dia lagi butuh waktu. Kesadarannya lebih tinggi. Jadi jangan menduga, jangan berprasangka dulu. Udah ngalir aja saut bagian, ngalir aja di situ. Untuk energi yang selanjutnya, oke, saut bagian kita ketemu kartu Justice. Justice-nya ada di sebelah kanan. Artinya semua baik-baik saja kok saut bagian. Dia hanya kayak ngalamin kesulitan saja tanpa kamu di dalam hidupnya dia. Jadi peran kamu tuh masih dibutuhkan di sini. Kalau peran kamu masih dibutuhkan di sini, dan kamu ngerasa bahwa perlu untuk menjaga hubungan ini, ya kamu tetap stay. Tapi segala bentuk keputusan, kebijaksanaan ada di diri kalian ya, soal kebaikan, karena ini adalah bacaan general, bukan bacaan personal reading. Di kartu Justice di sini, dia memang masih butuh kamu. Orang ini memang masih butuh kamu, karena dia sudah terikat secara emosional, juga dia sudah ketergantungan secara emosional dengan kamu. Kalaupun kamu ngerasa bahwa komunikasinya kurang intens, itu soal waktu saja kok. Dia gak ada perasaan yang gimana-gimana ke kamu. Kita tarik juga untuk energi yang selanjutnya. Jadi Kevin rasa orang ini gak berubah sedikit pun perasaannya sama kamu. Ini hanya tentang moodnya dia. Ini hanya tentang rutinitasnya dia saja. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa bahwa ada yang berubah, perasaannya nggak berubah sama kamu kok.
Kita tarik untuk energi yang selanjutnya. Ada hal apa yang terlihat? Untuk energi yang selanjutnya, saat bagian ada kartu Nine of Cup. Kalian bisa lihat ya. Simbolnya di sini ada orang yang sedang bermeditasi. Ini artinya ketenangan. Dia lagi butuh ketenangan saja. Orang ini memang lagi ngalamin kesulitan. Ketika kamu gak ada, tambah sulit lagi. Jadi beri waktu saja. Beri waktu saja. Kamu gak usah cemas juga. Dia cemas, kamu juga biasanya juga ngalamin kecemasan yang sama. Agar energinya dia lebih tenang lagi, kamu juga tenang. Kenapa seperti itu? Kalau kita terjalin sebuah hubungan emosional dengan seseorang, apa yang terjadi pada dia, itu juga akan terjadi pada kamu. Karena mungkin kalian ada koneksi di situ. Di kartu Nine of Cup, ketenangan kamu akan membuat diri dia semakin lebih percaya bahwa kehadiranmu ada buat dia. Ini adalah energinya. Karena orang ini sudah ketergantungan secara emosional sama kamu. Jadi apapun yang kamu lakukan akan mempengaruhi moodnya dia. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kartunya adalah The World. Saat bagian, kau adalah duniaku. Simpelnya dari kartu The World itu adalah kau adalah duniaku. Karena kau adalah dunianya dia. Dia membutuhkan keindahan, kenyamanan. Semuanya tuh ada di kamu. Kamu memutuskan hubungan ini. Kalau misalnya kamu ngerasa gak nyaman dan kamu memutuskan hubungan ini, tingkat kesetresannya dia semakin tinggi dan bahkan bisa sakit saat bagian. Atau mungkin juga bisa mempengaruhi produktivitasnya dia. Karena dia memang sudah terbiasa bergantung secara emosional sama kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Ten of Cup. Saat bagian, nanti juga udah 10 hari kemudian kamu dengan dia bahagia lagi kok. Ten of Cup di dalam kartu tarot itu memiliki makna kebahagiaan atau happiness, atau sesuatu hal yang lengkap. Apapun kisah kamu di sini saat bagian, kamu sudah melengkapi kebahagiaan hidupnya. Kamu sudah melengkapi kebahagiaan dalam hidupnya. Dan kalau dia ngerasa bahwa kamu sudah melengkapi kebahagiaan dalam hidupnya, artinya kamu adalah dopamin bagi dia. Dan ini yang dia rasa kepada saat bagian. Kesimpulannya dari energi semacam ini belum kebuka semuanya kartunya. Kesimpulannya kayak pengen lihat dari beberapa kartu yang muncul. Ini adalah seseorang yang memang tahu bahwa dia cinta sama kamu, dia masih ada perasaan sama kamu. Dia sebenarnya juga tahu dia bisa menyelesaikan ini seorang diri. Tapi karena energinya dia lelah, capek di sini. Jadi cukup beri waktu aja. Sesulit apa dia menjalani sebuah kehidupan, sebenarnya dia mampu. Sebenarnya dia bisa. Tapi mau sebisa dan sekuat apapun orang, itu masih butuh support. Dan kamu adalah support terbaik dalam hidupnya. Karena kamu yang selalu memberikan sebuah kenyamanan di sini, di kartu comfort. Oke, kita tarik energi ke atas ke bawah ya. Kartu atas adalah kenyamanan, comfort. Kartu yang bawahnya di sini adalah Ace of Cup, cinta yang mengalir. Lalu di sini ada kartu Ten of Cup, kebahagiaan. Kamu yang memberikan kenyamanan, mengalir, dan dia bahagia sama kamu. Dan dia akan ngalamin kesulitan ketika dunianya dia tidak berwarna lagi denganmu. Ini broken mirror, ini Page of Earth, dan di sini ada kartu The World urutannya secara energi. Lalu kita tarik untuk energi yang selanjutnya, Knight of Cup. Oke, saat bagian kita lihat dari simbol kartu. Simbol kartunya di sini perjalanan atau pertumbuhan. Di kartu paling atas adalah growth, tentang pertumbuhan. Lalu di bawahnya di sini adalah The Chariot, tentang sebuah proses perjalanan selama 7 hari. Lalu di sini ada kartu Knight of Cup, kesatria.
Kesatria tuh identiknya adalah berjalan atau bergerak ke depan. Jadi nanti juga hubungannya akan swing baik lagi sama kamu. Karena di kartu Knight of Cup ini memiliki makna adalah seorang kesatria atau seseorang yang memang masih memiliki perasaan yang akan memberikan kebahagiaan atau kenyamanan sama kamu. Jadi ini soal waktu. Kamu nggak usah cemas juga. Kalau dia lagi ngalamin kecemasan, kesulitan semacam ini, kamu nggak usah ikut cemas atau apa. Justru kamu ningkatin vibrasinya dia untuk semangat lagi. Tapi kalau kamu berusaha tapi dicuekin dan lain sebagainya, udah, kamu tenang. Kamu tenang, jangan kebawa. Dia itu bisa nyelesain urusannya sendiri satu bagian. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Hierophant satu bagian. Hierophant ini simbolnya unik loh. Simbol tentang spiritualitas. Ada banyak simbol agama di sini. Memiliki makna tentang hubungan kamu meskipun banyak perbedaan, secara spiritual itu terhubung. Secara spiritual terhubung. Kalau kamu ngerasa bahwa ya kamu sudah berusaha tapi dia kayak gitu aja, udah hubungkan secara spiritual. Doa. Karena koneksinya ini akan bisa menghubungkan kamu dengan diri dia ke hal-hal yang jauh lebih baik lagi. Angka 5 itu simbol dari kebebasan saat bagian. Angka 5 di kartu The Hierophant itu adalah simbol dari kebebasan. Jadi sebenarnya kebebasan di sini artinya adalah hubungan ini jangan terlalu dekat banget, namun jangan terlalu renggang. Selalu beri jeda. Agar apa? Agar semua proses tentang masalah pribadi, masalah internal itu bisa diselesaikan tanpa campur tangan dari kamu. Walaupun dia bergantung sepenuhnya sama kamu, bukan berarti dia itu kayak nempel terus sama kamu. Ada kalanya dia memang butuh menyelesaikan prosesnya seorang diri. Karena ini masalah emosional, masalah moodnya dia, masalah rutinitas dan pekerjaan. Jeda aja gak apa-apa kok. Nanti toh juga selanjutnya terhubung kembali. Karena secara koneksi spiritual, dia juga ngerasain perasaan yang selalu terhubung kepada kamu. Ini energinya. Cukup unik ya, karena gongnya di sini ada kartu The Hierophant. Kalau gongnya ada kartu Hierophant, ya mau gimana pun juga, ini memang sudah menjadi takdir kamu, terhubung secara spiritual juga dengan diri dia. Kalau masih terikat kemelekatan secara keinginan atau gairah, hubungan spiritual itu mungkin akan ngalamin kesulitan. Jika kamu berpikir bahwa cinta kamu apakah bisa tumbuh dengan dia, siapapun dia, bisa menjadi hal yang baik. Ketika kamu mendalami cinta secara spiritual, cinta tanpa harus saling memiliki, tanpa keterikatan yang lebih dalam dari segi hasrat atau keinginan yang kuat, ngalir dengan dorongan kesadaran, dengan cinta kasih, maka hubungan kamu itu bisa dinikmati saat kebahagiaan. Ini hubungan masih bisa dinikmati loh. Tapi untuk menuju ke hubungan cinta secara spiritual butuh waktu, butuh kesadaran, butuh kesabaran, dan kesadaran. Ini adalah energinya. Oke, kita cek aja ada zodiak apa yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya, saat bagian. Kita cek yang pertama di sini ada Aries, selanjutnya adalah Sagittarius, lalu di sini adalah Scorpio, ada Gemini, ada Taurus, selanjutnya adalah Leo. Lalu di sini ada Cancer, ada Capricorn, ada Libra, dan yang terakhir di sini adalah Virgo. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Untuk inisial nama kita cek ya, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita cek bersama-sama. Untuk inisial nama bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Yang pertama ada huruf E, lalu selanjutnya di sini ada huruf R, ada huruf H, ada huruf S, ada huruf B. Selanjutnya ada huruf I, lalu di sini ada huruf J, ada huruf G, ada huruf Y, ada huruf U, ada huruf Z, ada huruf X, ada huruf A. Lalu di sini ada huruf V, ada huruf O, ada huruf L, ada huruf D, ada huruf P. Selanjutnya adalah huruf K, lalu di sini ada huruf F, dan yang terakhir di sini adalah huruf W. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya.
Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita hari ini ya soal kebahagiaan dan personal reading. Tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin, ada di kolom bawah ini dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye bye. Matayu Masio. Rahayu, rahayu, rahayu.